Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Perliana, NPM 1711060221, jurusan Pendidikan Biologi kelas 6A. Berikut adalah video mengajar guna memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching. Tabi pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Perliana. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar kita seperti biasa. Nah, untuk mengefisienkan waktu, guna memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, selanjutnya marilah kita membuka acara kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, apa kabarnya? Semoga baik-baik aja. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan itu apa, fungsinya apa, dan lain sebagainya akan kita bahas hari ini. Kemarin kan kalian sudah belajar mengenai zat makanan. Itu ada apa saja? Ya, benar. Ada beberapa zat makanan yang bisa kita konsumsi. Contohnya adalah karbohidrat, kalsium, protein, dan lain sebagainya. Pernah nggak sekali-kali kalian kepikiran apa yang udah kita makan itu akan melewati mana saja, lalu akan melewati proses apa saja di perut kita? Apakah makanan tersebut akan langsung keluar lewat anus atau bahkan akan kemana? Nah, itu dia. Mengapa pentingnya kita untuk mempelajari sistem pencernaan makanan agar kita tahu apa yang kita makan itu akan kemana, melewati apa saja, dan akan kita serap dalam bentuk apa saja dalam tubuh kita. Tujuan pembelajaran sistem pencernaan, kita dapat mengetahui organ pencernaan, kita dapat mengetahui proses yang terjadi setelah makanan masuk ke tubuh kita hingga makanan tersebut keluar dari tubuh kita. Nah, kita kan udah tahu nih fungsinya kita buat apa mempelajari sistem pencernaan. Sekarang kita juga harus tahu makanan yang kita konsumsi itu berfungsi untuk apa di dalam tubuh kita. Nah, fungsi yang pertama itu untuk pertumbuhan dan juga pembangunan tubuh. Dan fungsi yang kedua adalah menggantikan atau memperbaiki sel-sel yang telah rusak atau sudah tua. Lalu fungsi yang ketiga adalah pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit. Nah, fungsi yang keempat adalah sebagai pengaturan proses-proses yang ada di dalam tubuh. Contohnya adalah keseimbangan cairan di dalam tubuh. Selanjutnya, zat makanan yang kita butuhkan di dalam tubuh itu terdiri dari dua golongan. Yang pertama makronutrien, yang kedua mikronutrien. Makronutrien ini adalah nutrien atau bahan makanan yang kita perlukan dalam jumlah yang banyak. Sementara mikronutrien itu adalah makanan yang kita butuhkan dalam jumlah yang sedikit. Nah, untuk zat makanan makronutrien itu terdiri dari karbohidrat, protein, dan juga lemak. Sementara zat makanan dalam bentuk mikronutrien itu seperti mineral dan juga vitamin. Organ sistem pencernaan ini terdiri dari dua jenis organ. Yang pertama, organ pencernaan utama. Yang kedua, organ tambahan. Yang pertama, organ utama terdiri dari mulai dari kita makan makanan melewati mulut, lalu melewati kerongkongan, setelah itu menuju ke lambung, dari lambung menuju ke usus halus, dari usus halus menuju ke usus besar, rektum, dan diakhiri di anus. Yang kedua adalah organ tambahan. Di sini organ tambahan terdiri dari kelenjar-kelenjar yang menghasilkan enzim-enzim di beberapa organ utama. Nah, diantaranya adalah kelenjar ludah, lalu ada juga kelenjar pankreas, kelenjar hati, kelenjar getah lambung, dan yang terakhir adalah kelenjar usus halus. Berikutnya adalah proses pencernaan makanan. Nah, pencernaan makanan ini terdiri dari 4 proses. Yang pertama ingesti atau penelangan, yang kedua digesti atau pencernaan, yang ketiga penyerapan atau absorpsi, dan yang keempat adalah pembuangan atau egesti. Dari beberapa proses tersebut ada beberapa kelainan yang terjadi juga. Nah, kelainan-kelainan ini disebabkan oleh beberapa faktor penyelewengan atau bahkan
pada organ pencernaan itu. Ada apa saja sih kelainan penyakitnya? Di antaranya yang pertama itu adalah hepatitis, yang kedua itu obesitas, yang ketiga karies gigi, yang keempat itu ada juga diare, dan yang terakhir itu adalah sempit. Nah, itu hanya contoh dari beberapa penyakit yang ada. Begitulah kira-kira penjelasan tentang sistem pencernaan. Nah, baiklah, apakah kalian ada pertanyaan atau tidak? Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, ibu yang akan bertanya. Nah, kira-kira nih, kalian kan sering makan makanan itu biasanya dalam bentuk makan apel, keluarnya kan feses. Nah, ibu mau tanya, makanan apa yang dimakan adalah itu, lalu keluar adalah bentuk seperti itu juga? Oke, kalau kalian nggak tahu, ini buat PR dan juga buat games. Nah, selanjutnya apa yang telah ibu jelaskan tadi, mungkin kalian punya catatan masing-masing. Kita simpulkan bersama-sama. Apakah ada yang bisa menjelaskan atau bahkan menyimpulkan secara keseluruhan buat kalian semua ya? Nah, sekarang kita simpulkan. Mari kita simpulkan bersama-sama berdasarkan catatan kalian masing-masing. Dikumpulkan, sama-sama ngasih catatan. Biar catatannya lengkap, disimpulkan, biar kita sama-sama mendapatkan ilmu yang bisa menjawab nanti, yang bisa menjawab pertanyaan nanti itu akan ada reward dari ibu sendiri minggu depan ya. Sekarang, oke, kita beli applause untuk kita semua. Nah, ibu ucapkan terima kasih atas perhatian semua kalian semua pada hari ini. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang lain karena telah memberikan catatannya, guna melengkapkan catatan kalian, atas apresiasinya. Dan juga atas kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini. Marilah kita mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Guna mengefisienkan waktu, ibu mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang silabus pembelajaran yang saya gunakan di SNMPTN 1 Sungai Utara kelas 8, mata pelajaran IPA semester 1, materi sistem pencernaan. Saya menggunakan materi atau memilih materi sistem pencernaan karena sistem pencernaan merupakan organ vital dalam tubuh kita. Kadang siswa hanya memahami makan lalu buang air. Sesederhana itu yang mereka pahami tentang sistem pencernaan. Padahal ada banyak proses yang dilewati dan banyak enzim yang terlihat, tapi terkadang kesehatan dalam perawatan dianggap remeh. Maka dari itu, pemilihan materi ini digunakan dengan tujuan siswa dapat lebih mengetahui, memahami, menghargai, dan menerapkan perilaku hidup sehat sehari-hari guna merawat organ pencernaan. Nah, SNMPTN 1 Sungai Utara menggunakan kurikulum 13 revisi. Dengan KI 1 sampai dengan KI 4 berikut, saya menggunakan kompetensi dasar 3.5 dan juga 4.5. Yaitu kompetensi dasar 3.5 menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan dengan materi pembelajaran sistem pencernaan pada manusia, zat makanan, uji bahan makanan, organ pencernaan, enzim pencernaan, dan penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Lalu 4.5 yaitu menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Dalam hal ini 4.5 tidak saya tampilkan dalam video karena sekolahan tidak mengizinkan untuk mengadakan penelitian atau mengumpulkan jumlah massa. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang RPP pembelajaran yang saya gunakan, yaitu Sekolah SNMPTN 1 Sungai Utara, kelas 8, mata pelajaran IPA semester 1, materi sistem pencernaan, menggunakan kurikulum 2013 revisi dengan kompetensi inti KI 1 sampai dengan KI 4, lalu kompetensi dasar KD 3.5 dan juga KD 4.5 sesuai yang sudah saya jelaskan di atas. Berikut adalah indikator pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Kemudian materi pembelajarannya ada fungsi makanan, macam-macam zat makanan dan fungsinya. Lalu ada juga alat-alat pencernaan. Kemudian proses pencernaan makanan, dan yang terakhir kelainan
dan penyakit pada sistem pencernaan. Setelah itu, pendekatan, metode atau model pembelajaran. Pendekatan menggunakan pendekatan saintifik, yaitu pendekatan yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep. Sejalan dengan model number heads together, itu adalah model dengan teknik memberikan kesempatan pada siswa untuk saling membagikan ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat dengan metode diskusi dan juga tanya jawab. Sementara sesuai dengan keadaan, situasi dan kondisi sekarang, saya hanya menggunakan metode ceramah. Lalu media, alat dan sumber pembelajaran. Medianya menggunakan papan tulis, LCD, PPT, lembar diskusi siswa. Di sini saya hanya menggunakan papan tulis karena LCD, PPT dan juga LDK tidak saya gunakan. Lalu alat dan bahan, alat tulis, sumber belajar, buku ajar IPA. Lalu ada juga langkah-langkah pembelajaran, alokasi waktunya 2 kali 40 menit. Artinya dalam satu materi ini, yaitu materi tentang sistem pencernaan, itu akan dilaksanakan dalam waktu 2 kali 40 menit atau 80 menit. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Langkah pembelajaran yang pertama, orientasi, aktivitas, guru mengucapkan salam, menyapa murid, menanyakan kabar, mempersiapkan kelas, absensi siswa, dan mengecek kesiapan siswa untuk belajar. Oke, tadi adalah video tentang orientasi pada poin 1 sampai dengan poin 6. Sekarang, apersepsi, yaitu memberikan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa mengenai materi pertemuan pertama yang relevan dengan materi yang akan dibahas. Yaitu, pertanyaannya ada 3, kita akan lihat di video. Oke, dari video di atas sudah menjelaskan tentang apersepsi ya. Selanjutnya adalah poin 8, yaitu memotivasi pentingnya mempelajari organ dan proses pencernaan makanan. Kita lihat pada video, ada di bagian ini. Dari data video di atas, video sebelumnya sudah kita ketahui poin 8 tentang motivasi.
Lalu tujuan. Nah, tujuan di sini poin 9 menyampaikan tujuan pembelajaran tentang saluran atau organ dan proses pencernaan makanan. Kita lihat di video lagi. Tujuan pembelajaran sistem pencernaan. Kita dapat mengetahui organ pencernaan, kita dapat mengetahui proses yang terjadi setelah makanan masuk ke tubuh hingga makanan tersebut keluar dari. Selanjutnya, pada kegiatan inti mengamati. Poin 10 menayangkan PPT dan video pembelajaran mengenai sistem pencernaan manusia, menjelaskan isi video pembelajaran terkait organ dan fungsi sistem pencernaan manusia, memancing peserta didik untuk bertanya terkait video pembelajaran. Nah, di sini 3 poin ini saya rangkap menjadi satu video berdasarkan materi pembelajaran pada poin E di halaman sebelumnya. Kita lihat videonya. Yang pertama, materi tentang fungsi makanan. Nah, berdasarkan materi ajaran yang telah kita tayangkan sebelumnya di poin E, sekarang mulai dari fungsi makanan sampai dengan kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan. Ya, di sini adalah kelainan tadi di awal, sekarang di akhir. Oke, berdasarkan video tersebut sudah menjelaskan poin 10, 11, 12 tidak ditayangkan PPT-nya karena tidak ada proyektor ya. Lalu pada poin 13 juga mengidentifikasi bagian-bagian juga sudah dijelaskan dalam video. Ada pada materi pembelajaran pada poin E sebelumnya. Lalu yang ke-14 ini adalah mengasosiasi, membimbing peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Kita lihat di video. Oke, di sini kita lanjutkan pada poin 14, yaitu membimbing peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Nah, di sini saya bertanya tentang Kemudian dari video tadi sudah menjelaskan tentang membimbing peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Saya sudah bertanya tadi kepada peserta didik. Lalu poin 15 meminta peserta didik untuk mengumpulkan jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan. Kita lihat di video. Lalu video tadi juga sudah menjelaskan poin 15. Sekarang poin penutup yaitu poin 16, membimbing peserta. Oke, sekarang di penutup poin 16 yaitu membimbing peserta didik untuk membuat kesimpulan materi pelajaran. Sekarang kita lihat di video. Oke, sekarang kembali ke poin 16 tadi udah. Sekarang poin 17 itu memberikan penghargaan kepada peserta didik untuk pembelajaran tersebut. Sekaligus poin 18
menutup pembelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam. Kita lihat di video. Dan sebenarnya lengkap, dikumpulkan biar kita sama-sama mendapatkan ilmu yang bisa menjawab nanti, yang bisa menjawab pertanyaan nanti itu akan ada di dosen dari ibu sendiri minggu depan ya. Sekarang kita beri upload untuk kita semua. Nah, itu tadi adalah upload dan juga rewards adalah poin ke-17, yaitu memberikan penghargaan kepada peserta didik untuk pembelajaran hari itu. Nah, saya ucapkan terima kasih atas perhatian semua kalian semua pada hari ini. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang lain karena telah memberikan catatannya, telah melengkapi catatan kalian atas apresiasinya dan juga atas kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini. Marilah kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Guna mengisikan waktu, ibu mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, yang terakhir sudah selesai. Lalu ditutup dengan salam. Terima kasih.